secara umum laki-laki. Nah, begitu usaha mengalami kebangkrutan atau tanda kutip bermasalah, maka pertama yang akan mengalami atau merasakan adalah keluarga dulu. Karena otomatis psikologis ini sangat terganggu, sehingga kadang yang namanya anak itu kan nggak tahu apa-apa. Anak taunya bermain, minta duit, ibaratnya cuma itu. Nah, padahal hak anak adalah bermain. Nah, karena mungkin ada tukang tagih datang, anak jadi sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan harapan saya teman-teman semua ini dalam keadaan sehat dan tentu bahagia selalu. Karena orang yang bahagia adalah tandanya dia selalu bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang utang. Nah teman-teman, kenapa sih kita mau bahas utang di program video YouTube ini? Sekali lagi karena kita ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi strategi dengan didasari keresahan atau kekhawatiran atau keprihatinan, lebih tepatnya keprihatinan kami melihat banyak teman-teman yang terbelit hutang, bermasalah dengan hutang. Akhirnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Ya, misalkan dari pengalaman-pengalaman kami, kita menemui beberapa orang yang sampai harus berpindah agama, jual ginjal, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mau bunuh diri ya Pak Hadiana ya. Ada. Maka itulah yang mendasari atau memotivasi kami untuk membuat video ini. Harapannya nih, video sederhana ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dengan hutang bisa segera keluar dari jerat hutang dan bisa menghirup udara bebas hutang. Tetapi dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang tidak melanggar syariat tentunya Pak Diono ya. Nah, kali ini masih bersama Pak Diono, ini pakar lunas hutang ya. Pak Diono adalah pembina di Camp Bebas Riba, juga penulis buku Detik-Detik Lunas Hutang yang insya Allah masih terbit ya Pak Diono. Masih. Ada jilid 2-nya? Belum ya. Ada rencana baru sebatas revisi. Oh, masih revisi. Penambahan materi ya, pengembukan materi lagi ya. Karena perkembangan zaman kan banyak tipe-tipe kredit baru. Ada model baru. Pinjaman online. Jadi perlu ditambahkan ya. Selama ini pinjaman online kan belum. Nah, ini kita masukkan. Terus ada data-data terbaru, misalkan data-data survei tentang perceraian. Ini kan data, ini berkembang. Ya, kemarin sebenarnya kita bahas bahwa perceraian adalah hutang adalah salah satu penyebab perceraian. 75%. Tuh. Itu kenapa sih kita termotivasi untuk bikin video ini. Sekali lagi kita tidak ada maksud lain kecuali harapannya dengan video sederhana ini adalah bisa membantu teman-teman semua yang terjerat hutang bisa segera bebas hutang, yang belum terjerat hutang bisa hati-hati nih supaya tidak terjerat hutang. Nah, pada episode sebelumnya, karena ini berseri ya, sekali lagi teman-teman, ini bukan video seri pertama, ini seri ke-6 yang sekarang Anda saksikan, ini adalah seri ke-6. Di mana di seri sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana sih kita memilih atau menyelamatkan bisnis dulu atau lunasi hutang dulu ketika kita terjerat hutang, dan posisi kita adalah sebagai pelaku bisnis. Kebanyakan orang ketika hanya fokus sama hutangnya, bisnisnya berantakan, hutangnya makin menenggelamkan. Nah, di episode sebelumnya sudah kita bahas bagaimana atau seharusnya langkah apa yang harus dilakukan agar bisnis tetap safety, hutangnya juga nanti bisa dilunasi. Ya, jadi kalau Anda yang baru ketemu video ini, sebaiknya Anda tonton dulu dari episode 1 supaya nanti nggak bingung, karena ini adalah video berseri, karena materinya panjang. Anda tonton step by step, nanti dapat taggingnya. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas tentang keluarga ya. Keluarga. Ternyata penting banget sisi keluarga untuk penanganan hutang seperti ini Pak Diono ya. Sangat penting, karena gini, untuk proses melunasi hutang, setiap orang itu sangat berbeda. Jadi ada yang mungkin cuma butuh proses 1-2 hari selesai, tapi banyak yang prosesnya 5 tahun, 10 tahun. Nah, di proses yang lama ini kita harus nyiapkan keluarga, karena proses ini saya yakin 80% 90% itu
banyak benturan di keluarga nanti. Ada pengalaman yang mengalami seperti itu, misalkan sebagai contoh? Banyak sekali. Jadi gini, apabila kita tidak bisa menangani di faktor keluarga, nanti debt collector terjahat dalam hidup kita adalah keluarga kita. Debt collector terjahat adalah justru dari keluarga. Terutama gini, terutama adalah yang pakai jaminan-jaminan milik keluarga, milik orang tua, milik mertua, milik kakak, milik apa. Sehingga saya pernah ada yang datang ke tempat saya itu sudah seperti orang tanda kutip linglung, nganter saya saja sampai salah jalan, padahal asli orang Purwokerto. Iya, karena gitu. Dia lupa sesaat. Karena posisinya gini, beliau punya pinjaman yang besar di 2 titik. Yang satu pakai jaminan milik orang tuanya. Itu di salah satu bank sudah mau dilelang, sehingga pada saat dia pulang ke tempat orang tuanya, ini kakak-kakaknya langsung pada kumpul karena takut rumah orang tua dilelang. Nah, terus pada saat dia pulang ke tempat mertua, rumah mertua juga untuk jaminan di salah satu bank juga mau dilelang. Nah, mertuanya melarang dia pulang ke rumah mertuanya dan melarang ketemu dengan anak dan istrinya. Nah, sehingga di sini dia sangat pusing, sehingga dia sempat nginep di tempat kita ada sekitar 3 harian karena tidak ada tempat lagi dia mau nginep di mana. Jadi masuk tempat rehabilitasi. Nah, ini pengalaman yang, dan ini pasti banyak ya, dan memang tentunya mungkin debt collector nagih bisa nggak setiap hari, tapi justru ini keluarga bisa tiap hari nanya, tiap saat nanya mana sertifikat ini gimana gitu ya. Nah, ini yang dia bikin recovery-nya lama. Sehingga kalau untuk menangani hal yang seperti ini, yang harus di mereka paling tidak keluarga kita kumpulkan. Nah, keluarga kita kumpulkan, jangan sampai keluarga kita itu tahu proses hutang kita itu dari pihak ketiga atau dari krediturnya, dari banknya atau lembaga keuangannya. Karena kalau ini mereka tahunya dari lembaga keuangan, ini pasti yang disampaikan adalah hal-hal yang menakutkan untuk pemilik jaminan. Sehingga paling tidak kita itu yang harus menyampaikan kepada pemilik jaminan tentang sebenarnya sudah macet berapa lama, terus nanti apa yang action plan-nya, apa yang harus dilakukan. Nah, tapi biasanya kalau kondisi seperti ini, kita yang menyampaikan biasanya orang tua kita, mertua kita dan sebagainya sudah tanda kutip hilang kepercayaan ke kita. Sehingga di sini perlu pihak ketiga yang untuk menerangkan. Nah, kita di Camp Bebas Riba biasanya yang memediasi. Jadi pihak ketiga itu jadi ngobrolnya baik-baik, nggak ada perang keluarga, tetap tidak. Sehingga paling tidak keluarga itu nanti dalam kondisi seperti ini dia tidak menekan, tetapi memberi support supaya dia bangkit. Sehingga ini kan kebanyakan sudah tertekan karena utang, tertekan karena keluarga, ditekan oleh penagih, sehingga ini kita biasanya buyar nih. Jadi proses recovery-nya terlalu lama. Justru malah untuk mendapatkan solusi berat karena dia sendiri udah ngeblank. Karena dan semua itu menyalahkan. Gitu. Nah, ini proses mengembalikan kepercayaan dulu tuh yang lebih justru support keluarga adalah yang terbaik mungkin saat itu ya. Saat itu. Nah, sehingga di sini peran pasangan. Ini yang paling penting, peran pasangan. Nah, kalau kita bicara usaha secara umum, yang punya usaha laki-laki secara umum, walaupun sekarang banyak juga kan perempuan yang bisa bisnis gitu ya. Nah, secara umum laki-laki. Nah, begitu usaha mengalami kebangkrutan atau tanda kutip bermasalah, maka pertama yang akan mengalami atau merasakan adalah keluarga dulu. Karena otomatis psikologis ini sangat terganggu, sehingga kadang yang namanya anak itu kan nggak tahu apa-apa. Anak taunya bermain, minta duit, ibaratnya cuma itu. Nah, padahal hak anak adalah bermain. Nah, karena mungkin ada tukang tagih datang, anak jadi sasaran. Nah, itu dia. Ini salah satunya, sehingga yang harus dikuatkan pertama adalah yang namanya support sistem untuk menyelesaikan utang adalah keluarga dulu. Sehingga keluarga ini dimulai dari pasangan. Jadi kalau suami usaha ngedrop, paling tidak istri yang harus memberi dukungan. Nah, di sini yang namanya suami istri itu berbeda, sehingga karena berbeda ini sering terjadi benturan di keluarga. Jadi secara umum yang namanya laki-laki itu biasanya pintar cari duit, tapi tidak bisa mengelola duit. Nah, ini terus biasanya nyari, kelola itu harus ada menteri keuangan dan
wanita adalah menteri keuangan. Ya. Terus laki-laki juga biasanya orangnya tipenya lebih ke ini apa? Gerasa gerusu, lebih ke apa istilahnya buru-buru, maunya buru-buru. Tapi wanita biasanya lebih ini yang berhati-hati. Sehingga ibarat kendaraan, laki-laki ini gasnya, wanita adalah remnya. Nah, sehingga tapi kalau gas besar tanpa rem berarti blong nih. Nah, sehingga fungsi istri kadang memang menyakitkan suami, nyebeli, ibaratnya cerewet. Cerewet. Tapi ini demi kebaikan suami sebenarnya. Ini sehingga di situ terus suami juga kadang sebel sama istri, cerewet. Nah, padahal ini sebenarnya rem dia. Rem. Nah, sehingga istri itu punya yang namanya insting atau bahasa kalbu. Biasanya betul, selama pengalaman banyak nangani orang ya, banyak orang ketipu yang awalnya laki-laki tidak pernah mendengarkan istri. Istri biasanya mengingatkan bahwa misalkan dalam bahasa seperti ini, Mas, tolong kalau bisa jangan kerjasama dengan si A, saya tidak cocok. Kenapa? Dan istri nggak bisa menerangkan kenapanya. Karena itu feeling, insting Iya. Tapi biasanya yang seperti itu usahanya biasanya bermasalah kalau istri sudah ini. Dan ini fakta ya? Fakta. Berdasarkan dari kasus-kasus yang mungkin di CPR ini ya? Ya, karena itu menimpa saya sendiri. Jadi saya pernah ngalami ya? Saya ada uang sampai saat ini yang di luar, yang macet di bawah kabur teman dan lain-lain masih 1 miliaran itu. Dan orangnya sudah hilang semua. Dan dari dulu istri itu sama sekali tidak rekomendasi, ibaratnya melarang untuk berhubungan bisnis dengan mereka. Dan itu terbukti. Ya? 1 miliaran tak mana ya? Nah, berarti insting. Jadi kalau misalkan ini mungkin bagus juga untuk masukan. Sebelum melangkah, kadang-kadang yang namanya laki-laki ambisius. Orangnya ambisiusnya tinggi, dia ingin meraih, dia ingin pencapaian yang lebih tinggi. Di satu sisi ada istri, di peran istri yang, wah ini sebagian jangan. Jadi mendingan sebagai laki-laki juga buka diskusi mungkin dengan istri. Tapi kenyataannya memang ketika ceritanya alasannya apa itu nggak bisa jawab Pak dia. Kadang tidak bisa jawab. Tapi itu satu menjadi indikator mungkin ya buat saya, indikator bahwa ini mungkin kurang baik buat kita atau itu ya. Jadi sebaiknya kaji ulang mungkin ya, atau sebaiknya ikut kata istri saja. Nah ini memang luar biasa. Ini kenapa sih Allah ciptakan kita ya berpasang-pasangan, itu salah satunya ya. Salah satunya. Ya, karena saya lihat ya selama pengalaman, jadi ini suami istri ini untuk menyelesaikan utang itu memang harus benar-benar kerjasama. Kalau tidak terlalu sulit. Misalkan gini, suami sudah ketemu dengan kita, sudah sangat semangat untuk memulai hidup baru, terus bagaimana cara menghadapi utang dan lain-lain sudah siap. Sampai rumah, istri belum siap dan itu cara menyampaikannya salah, ribut lagi di rumah, besoknya down lagi. Nah, padahal yang namanya istri secara kodratinya memang cerewet, secara kodratinya, karena saya pernah baca sebuah buku sebagai referensi. Jadi yang namanya wanita satu hari itu punya kuota bicara 14.000 kata. 14.000 kata. Sedangkan laki-laki hanya 8.000. Wow. Sudah selisih 6.000, bangun tidur saja sudah selisih 6.000. Belum yang namanya laki-laki, misalkan seperti Coach Eric, ini harus ngisi workshop atau apa, sudah waktunya kosakatanya sudah habis. Yang guru sudah ngajar di sekolah, yang sales sudah nawari di pasar, di toko dan lain-lain. 8.000 itu sampai rumah mungkin tinggal 2.000, 1.000. Soalnya banyak tim di rumah. Sementara ibu-ibu istri yang di rumah itu 14.000, rumah anak dan lain-lain. Mungkin setelah anak sekolah atau apa, dia kan hanya terpakai sekitar 4.000 atau berapa. Nah, pada saat sore hari si suami pulang nih, berarti suami tinggal kuotanya 1.000 apa 2.000, si istri masih 10.000. Sehingga istri kadang ngomongnya tidak terkontrol, ngomong yang ini. Sehingga karena kita sudah tahu ini, kita harapkan jadi nanti para suami, kalau istri di rumah ngomong terus ngomel, dengarkan sajalah, karena itu memang mereka kuotanya masih banyak. Itu dalam rangka